Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bara Binaya. Saya dari Universitas Dianuswantoro dan sedang menempuh jurusan Ilmu Komunikasi di semester 6. Di sini saya akan mewawancarai teman kerja saya yang bernama Denny Fernando. Saya berasal dari Universitas Diponegoro angkatan 2023. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai untuk tugas leadership. Nah, untuk pertanyaan ada yang pertama, bisa Anda ceritakan bagaimana Anda menyusun strategi komunikasi dalam situasi kompetitif atau krisis? Jadi strategi penyusunan saya yaitu analisis kemampuan. Nah, ketika kita menganalisis kemampuan seseorang itu dilakukan dengan menyiapkan not untuk mengetahui apa yang akan saya bicarakan, begitu. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda memiliki pengalaman di mana komunikasi Anda berkontribusi terhadap pencapaian target atau daya saing organisasi? Jika iya, bisa ceritakan bagaimana kontribusi komunikasi dalam hal tersebut? Iya, komunikasi sangatlah penting menurut saya karena bisa mempengaruhi hasil di dalam musyawarah itu dan juga bisa menjadi penengah ketika penyampaian target itu belum berhasil agar situasi tidak semakin jauh dan tidak semakin keruh demi keberjalanan organisasi. Oke, baik. Yang ketiga, hambatan atau tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengkomunikasikan strategi bisnis atau strategi pencapaian tujuan lainnya, dan bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut? Untuk hambatan, memang ketika membicarakan soal strategi bisnis kita pasti punya yang namanya tim. Maka dari itu ketika briefing susah untuk menyatukan pola pikir dengan yang lain, maka dari itu dibutuhkanlah komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk tantangannya pasti kurangnya komunikasi antar tim, yang mana ketika kita punya visi, misi, dan tujuan yang sama, maka harus saling mengenal satu sama lain dengan cara berkomunikasi dengan baik. Begitu. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya ada, menurut Anda, apa peran komunikasi dalam menjaga reputasi dan citra organisasi? Oke, menurut saya komunikasi sangatlah penting. Jika kita berani berbicara, maka orang lain yang mendengarkan akan segan terhadap kita. Citra dan reputasi organisasi pasti bisa lebih baik jika di dalamnya diisi oleh orang-orang yang ahli dalam berbicara dan bertindak. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang AI. Apa saja bentuk teknologi berbasis AI yang Anda gunakan untuk komunikasi? Dan bagaimana Anda mempelajari itu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya saya menggunakan ChatGPT, DeepSeek, sama mempelajari di platform YouTube maupun di media sosial lainnya. Lalu untuk menurut Anda, apa tantangan etis atau teknis yang muncul dalam penggunaan AI untuk komunikasi? Menurut saya tantangan terbesar adalah AI tidak bisa menyelaraskan pikiran antar manusia satu dengan yang lain, begitu. Baik. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ada, apakah penggunaan AI dalam komunikasi berdampak terhadap inovasi, reputasi, dan efisiensi tim Anda? Kalau menurut saya itu sangat berdampak. Dengan perkembangan AI yang sangat cepat memudahkan efisiensi tim menjadi lebih baik dan cepat dalam menanggapi segala situasi yang ada di dalam tim. Untuk selanjutnya ada, menurut Anda, apa keterampilan utama yang harus dimiliki pemimpin masa depan dalam mengelola komunikasi di dalam era AI ini? Menurut saya, keterampilan yang harus dimiliki pemimpin di masa depan ialah menyiapkan wadah generasi agar bisa lebih tanggap dan cepat dalam menghadapi resolusi industri 4.0. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ada, apakah Anda memiliki saran atau praktik terbaik dalam memadukan komunikasi kepemimpinan dan teknologi digital? Mungkin saran dari saya yaitu saran dalam memadukan antara kepemimpinan dan teknologi digital ialah pemimpin dapat menggunakan teknologi digital seperti virtual meeting room, media sosial, dan perangkat komunikasi digital untuk meningkatkan komunikasi kerja antar tim. Begitu. Baik, terima kasih.